Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatihi wa aw'ada man khalafahu bi ghadabihi wa 'adabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wad dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Rasulillah wa khairi khalqih wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilih. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Munirah Salamah yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah singkat ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmat karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga di siang hari ini kita semua dimudahkan untuk kumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk menunaikan kewajiban kita berupa sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan rasa syukur ini menjadi wasilah kita senantiasa dimudahkan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bahagia Allah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita tercatat satu di antara umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada hadirin kesemuanya, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, rasa takut kita kepada Allah Ta'ala, rasa senantiasa diawasinya kita oleh Allah Ta'ala dengan cara dan jalan kita menunaikan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang salat Jum'ah hafizakumullah. Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab beliau yang sangat terkenal sekali, yaitu Al-Minahus Saniyah Alal Wasih Al-Madbuliyah, beliau menyatakan ada satu di antara 9 laku hidup para sufi yang membuat mereka itu mendapatkan derajat yang dekat di sisi Allah. Satu di antara 9 itu adalah kesungguhan, keseriusan ulama-ulama sufi dalam menjaga sholat jamaah. Salah satu tradisi yang dicatat oleh beliau, ulama salaf, ulama-ulama tasawuf yang memiliki kedekatan spiritualitas dengan Allah, kebiasaannya adalah ketika satu di antara mereka ketinggalan satu di antara 5 sholat maktubah, maka mereka berkabung, mereka bersedih, mereka berduka cita selama 7 hari penuh kalau ketinggalan satu sholat jamaah. Di antara mereka ketika ketinggalan 1 rakaat dari sholat jamaah, maka kebiasaan orang-orang salaf kita adalah berkabung selama 3 hari. Dan bahkan ketika satu di antara mereka ketinggalan bersama imam takbiratul ihram, tidak ada 1 rakaat, hanya ketinggalan takbiratul ihram dari seorang imam, maka 1 hari penuh mereka berkabung. Ini menunjukkan kesungguhan ulama-ulama kita dalam menunaikan
kewajiban sholat 5 waktu dengan sholat berjamaah. Ada 3 kisah yang diceritakan oleh Imam Sya'rani dalam kitab beliau ini. Yang pertama adalah satu ketika sahabat mulia Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab, ketinggalan sholat isya secara berjamaah. Maka apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar? Dari awal malam hingga waktu fajar, beliau mengulang sholat isya-nya. Alasannya apa? Jabaron lima fatahu min sholatil jamaah. Untuk menembel dan menambal fadilah sholat jamaah yang ditinggalkan beliau. Caranya adalah sholat isya diulang semalam suntuk. Ini adalah Abdullah bin Umar. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Kisah yang kedua, ada seorang ulama sufi, kebiasaan beliau adalah tidak pernah meninggalkan sholat jamaah dalam hidupnya. Satu waktu beliau sedang meninjau kebun kurmanya. Maka di tengah kebun kurma yang rindang itu, beliau tidak mendengar suara azan. Beliau merasa bahwa sudah saatnya ini sampai sholat asar, tapi kenapa tidak dikumandangkan azan? Karena di tengah kebun kurma. Maka dari itu beliau segera bergegas pulang ke rumah. Tanpa disadari ternyata masjid yang ada di kampung beliau sudah selesai menunaikan sholat asar. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau sangat sedih karena tidak menemui sholat asar secara berjamaah. Maka seketika itu dari mulut beliau yang mulia itu keluar kata-kata inna lillah qad fatatni sholatul jamaah ushidukum ala adna haidi alayya lil masakin sodakoh. Ini adalah musibah yang besar bagiku karena saya ketinggalan sholat jamaah. Maka demi Allah, saksikan wahai penduduk kampung, kebun kurmaku yang telah menyibukkan aku dari mendatangi sholat Jum'ah itu mulai detik ini aku sedekahkan untuk para miskin, karena telah melalaikan aku untuk mendatangi sholat asar secara berjamaah. Kisah yang ketiga yang terakhir, ada ulama yang namanya adalah Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri. Sama, beliau tidak pernah meninggalkan sholat jamaah dalam hidup beliau. Tapi suatu malam ada tamu yang datang ke rumah beliau. Maka karena untuk memuliakan tamu, beliau jamu dengan baik. Tapi resikonya beliau tidak bisa menunaikan sholat jamaah isya. Maka beliau berupaya ketika tamu ini sudah pulang, keliling kampung, keliling desa sekitar untuk mencari masjid yang belum menunaikan sholat isya. Tapi ketika sudah kampung dan sekitarnya dikelilingi, tidak ada satupun masjid yang belum menunaikan sholat isya. Maka dengan sedih hati beliau pulang ke rumah. Maka di tengah kesedihan beliau ingat sabda Kanjeng Nabi. Hadis sahih, banyak sekali di kitab, di kutubus sittah diriwayatkan. Kanjeng Nabi menyatakan inna sholatal jamaah tazidu ala sholatil fadli sab'an wa isrina. Sholat jamaah itu melebihi sholat sendiri 27 kali. Maka Al-Imam Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri bergegas dan berinisiasi untuk mendapatkan pahala yang sama. Maka beliau menunaikan sholat isya di malam itu juga beliau ulang 27 kali. Kalau kita hitung rakaat, 4 rakaat dikali 27 kali, ada 108 rakaat yang beliau tunaikan pada waktu itu sepanjang malam. Karena itu beliau kecapean, akhirnya ketiduran. Di tengah tidur beliau bermimpi melihat segerombolan umat muslimin yang sudah naik kuda dengan cepatnya berada di depan beliau. Tapi beliau ingin menyusuli, ingin bareng dengan orang-orang muslimin itu. Tapi apa daya, kuda yang sudah dipacu oleh beliau tidak pernah bisa menyamai dengan orang-orang yang sudah ada di depannya. Maka dari itu satu di antara umat Islam yang ada di depan tadi menoleh ke belakang. Ya akhi, madza taf'al? Wahai saudaraku, apa yang engkau lakukan? Kenapa kudamu engkau pacu sekeras itu? Saya ingin menyusul kalian.
Oh, nggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena kita tadi menunaikan sholat isya dengan berjamaah, sedangkan engkau menunaikan sholat isya sendirian. Maka ketika bangun Syekh Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri ini, tambah sedihlah beliau karena ketinggalan satu kali sholat isya secara jamaah. Hadirin sidang sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan 3 kisah ini menjadi bahan renungan kita sebagai santri dan juga mahasantri dan keluarga besar Darus Sunnah. Mudah-mudahan kita senantiasa mengingat kisah ini dan juga mengingat pesan wasiat dari orang tua kita, dari Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, istaqim fit dirosah wa sholatil jamaah. Mudah-mudahan kita tergerak hati, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah. Kalau kita semangat untuk sholat jamaah, harapannya beliau yang sudah di alam sana bahagia melihat kita putra-putranya, santri-santrinya, mahasantrinya menghidupkan Darus Sunnah ini dengan sholat jamaah. Dan mudah-mudahan dengan sholat jamaah itu, ilmu yang kita pelajari dari pesantren tercinta ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat dalam hidup kita, sebagaimana dulu sudah dicontohkan oleh Syekhuna Ali Mustafa Yaqub ketika beliau di Tebu Ireng tidak pernah meninggalkan sholat jamaah dengan guru beliau Yai Idris Kamali. Mudah-mudahan khutbah singkat ini ada berkah dan manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril akrim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ad-du'a Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.